Nah, mungkin prototipe seorang pendeta di kalangan jemaat itu Sudah yang ada. ada anekdot di Inggris waktu saya tingkat 1 kuliah. Kan preach, pendeta, pastor datang kan selalu dengan apa? Akhirnya muncul anekdot. Ketika temannya itu agak lemas atau apa. Kan teman, are you sick? Are you pastor? Pastor. Katanya. Kenapa? Karena gambarannya seperti orang sakit yang paling ideal. Lalu kalau hujan deras jalan, nggak lari, basah-basah. Karena dibilang nggak berwibawa, kan gitu. Jadi ini berangkat dari mistis tua, mistik yang paling tua. Hening, tenang, kayak orang sakit jalan kan gitu. Itu pada fase mistis manusia memang begitu. Kita udah masuk habis fase mistis, masuk fase ontologis, lalu karena fungsional rasional. Nah ternyata kita ini ontologisnya yang total hilang, yang muncul sekarang adalah mistik dan rasional. Lucu ini. Gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan. Kalau terjadi perkosaan tetap hak asasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu silakan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak ada gunanya gereja. Halo teman-teman semua, ada obrolan yang seru kali ini bersama dengan salah satu tokoh Kristiani yang mungkin sudah banyak kita kenal, tapi memang ngakunya pendeta tapi agak-agak aktivis ini, Amang yang satu ini. Kita akan berbicara banyak tentang seluk-beluk beliau dengan pendeta Saud Sirait di sini. Terima kasih Amang sudah hadir. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya kalau baca biografinya Amang Saud itu memang sepertinya banyak sekali ya, hampir semua lini pernah dirambah gitu ya. Jadi dari dunia aktivisme terutama di era-era reformasi dan sebelumnya ya, kayaknya sudah lama. Terus juga sempat juga di beberapa fungsi di lembaga gereja gitu ya. Ada beberapa yang baik yang ekumenis maupun yang sinodenya di HKBP, maupun juga kayaknya pernah jadi ini di pemilu juga pernah ya, sempat aktif gitu kan. Nah, ini yang sering kita suka tanya itu emang pendeta harus seperti itu ya Amang ya? Kok kayaknya jalan-jalan mulu, umatnya kapan diurus kalau kayak gitu? Kok menurut Amang seperti apa? Boleh sambil cerita juga mungkin pengalaman Amang sendiri. Jadi ini mendalam ini. Iya. Kelihatannya hal yang biasa. Jadi kalau kita lihat di diri kita semua ya, itu 2. Ritual, 1, dan spiritual. Apa bedanya? Memiliki hubungan erat. Ritual itu mengisi, ya kan? Kayak charger, ya kan? Tapi ritual bukan aktivis, bukan aktivitas. Itu ke dalam. Nah, Yesus, Alkitab, pergilah. Ya. Jadi kalau nggak aktif, nggak Kristen. Ya, oke. Bahwa memang dia akhirnya sepertinya mengurus ritual lebih penting, itu kan? Tapi kita ingat, spiritual itu selalu dalam bentuk perjumpaan, ya. Makanya Roh Kudus itu kan, janganlah engkau lalui, tinggallah, diamlah bersamamu. Karena apa? Roh itu nggak pernah diam. Hakikat Roh Kudus itu bergerak, movement, ya. Jadi spiritual itu will produce move. Nah kita bergerak, katakan kerohanian tadi, spiritualitas, tapi diam, terpaku, terpasung pada ritual. Ritual penting, ya, tapi itu bisa kita kosong baterai, low bat katanya, malah habis. Udah tinggal 01. Nah, penting. Ada, tapi nggak bisa berdiam diri di titik itu. Sebab nanti busuk. Dia akan memakan dirinya sendiri. Ya kan? Istilahnya candu kebanyakan, ya.
pada porsi tertentu dia enak, di atas porsi Anda akan korban. Nah itu realitasnya. Sehingga kekristenan di Indonesia itu stagnan, nggak bisa mengubah apa-apa, bahkan untuk peribadahannya saja dia dihentikan, pembangunan gedung dihentikan. Bisa orang bantu, bisa Reformanda ini di Bandung ya. Cerita Amang di itu bantuan kawan-kawan muslim berapa ratus juta untuk mengurus izin kawan-kawan muslim. Saat kasus Ciketing, saat kasus Yasmin loh, saat itu lagi mau terblow up habis kasus itu tuh. Lalu kita bilang loh, sama-sama Jawa Barat ini. Nah ini juga tanahmu Tuhan, Jawa Barat ini. Itu Bandung Tengah. Kan Bandung Tengah center of West Java. Makanya HKBP Bandung Tengah. Di senternya loh. Bisa. Karena apa? Aktif. Ritualnya penting. Tapi harus memproduksi giat. Kemana? Nah jadi kalau seorang pendeta dikatakan aktivis, ya memang harus itu. Mau lebih lagi? Yesus diam pada ritualnya. Ke jalan-jalan, ke danau, ke bukit, ke rumah-rumah bahkan yang sakit. Ritual semata? Tidak. Kalau saya hitung pembacaan saya yang mungkin sangat sedikit, ya, lebih banyakkah bergerak Yesus atau ritual? Bergerak pasti. Berarti spiritual. Ya. Ya, di sisi lain agama ini ya, agama ya mempersatukan tapi sekaligus itu kan realismenya perpecahan. Ya, karena identitas dikuduskan. Ya, betul. Kemudian di dalamnya juga, di dalam entitas agama sendiri terjadi perpecahan. Ya, mau Katolik, mau Protestan, mau Sunni, mau Syiah, mau Sikh, mau Hindu, Buddha. Kenapa? Karena ritual. Nah, spiritual itu nggak bakal pernah perpecahan. Dia mempersatukan. Nah, loh, bukankah orang kan di mindsetnya itu yang salah itu seolah pada ritual lah dijumpai spiritual. Ya Tuhanku, betapa celakanya pemahaman itu. Saya berjumpa dengan kamu, membahas tentang kehidupan itu bukan membentuk spiritualitas kita. Oh ya, gimana saya mau membantu? Kamu udah salah kamu. Ya. Itu apa? Resultan dari spiritual. Ya. Jadi memang harus berjumpa, ya, kelompok A, B, C, D gitu. Jadi di situ sebetulnya. Nah, bagaimana gereja itu tempat konsolidasi? Bukan tujuan, bukan ujung. Ya kan? Itu tempat konsolidasinya. Kita. Jadi itu pendeta yang aktivis ya. Have to. Ya, memang harus ya. Ya. Jadi ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya yang justru gelisah. Sebetulnya. Ya kan? Lalu bagi diapain jemaat? Nah di sini. How to organize. Ya. Ada suhu saya, gue Porus Legokan. Dia bisa 4 bulan di Jerman. Yeah. Tapi semua berjalan. Kenapa? Udah jelas visinya ini, misinya ini. Lalu durasi waktu. Kan? Nah, lalu siapa bertanggung jawab? Di situ. Saya bertanggung jawab ini. Lalu bagaimana misalnya pendanaan ini? Nah, di situ. Jadi dia akan nanti setelah semua itu dirancang, ya, dia akan kontrol. Dan cara mengontrolnya bukan seorang tuan. Dia bertanya bagaimana, ada kesulitan. Ya. Nah, saya juga dulu pimpin 4 tahun di Reformanda sendirian itu dengan jemaat itu. Ya, saya bisa train para penatua. Mereka
kebaktian UIK tanggung jawab mereka dan khotbahnya harus tertulis. Oh, oke. Tertulis. Bisa? Bisa. Lalu saya tinggal, gimana? Ini tinggal masuk ke step berikut, quality control. Ya, oke. Ke situ. Jadi tidak lagi mikromanajemennya mereka, betul. Nah, itu. Ya, urusan ini. Jadi semua kan kalau di gereja diritualkan. Jadi misal kalau di HKBP itu ada martupol, pranikah. Nah, semacam pertunangan lah ya kalau di itu. Kan itu diritualkan. Ya. Itu harus pendeta kan. Oh, saya bilang nggak bisa. Ini harus penatua. Supaya mereka taat sama kalian. Karena itu tanggung jawabmu di WIK. Ya, di wilayah. Daerah itu. Kan? Laksanakan. Di situ. Jadi ritual. Oh ini retreat naik CD. Oh iya. Ritual sih ritual. Tapi apa? Apa tujuan? Harus clear sama kita. Ada perubahan. Seorang remaja atau pemuda yang belum naik CD, kalau dia mau naik CD harus ada perubahan. Lah perubahannya apa? Gampang orang. Tidak ditetapkan ini ya. Kalau kita karena aktivis, kita tahu di rumahnya dan lain sebagainya. Kita tahu pergulatan bapak mamanya. Nah, kalau dia mau berubah, gimana bapakmu? Kau istilahnya, kau perhatikan bapakmu, ya. Perhatikan, minum apa? Minum kopi, minum teh. Salah kamu. Saya tahu bapakmu. Minum kopi. Kau mau tahu bagaimana rasa kopinya? Wah, dia aja belum tahu. Enggak. Kau mau naik CD? Bilang sama bapakmu jangan dulu undang siapa-siapa. Karena kau rasa ibu mulu dulu kau. Kau mau berubah enggak dalam 2-3 minggu ini? Apa itu? Kau yang bikin kopi bapakmu. Berubah toh. Bapaknya kan kaget. Yang tadinya putriku apa dan lain sebagainya. Itu karena apa? Aktif. Spiritualitas itu adalah aktivisme. Kontennya tadi. Ajaran Alkitab yang diberikan Yesus kita. Dibuktikan oleh Yesus sendiri. Tidak pernah berhenti. Itu aktivisme yang saya kira ada dua hal tadi. Jadi kekhawatiran yang pertama dijawab bahwa ritual itu harusnya sebagai ini ya, jangan dianggap sebagai spiritualitasnya seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua kekhawatiran akan jemaat jadi ini bisa terjawab dengan cara pemberdayaan tadi ya, dengan itu memberikan visi yang jelas, memberikan parameter yang jelas, terus mengontrol bukan sebagai tuan tapi sebagai rekan untuk ini ya berbagi. Nah itu. Tapi pertanyaan yang cukup unik, kenapa kayaknya susah pendeta di Indonesia ngelakuin kayak gitu? Kenapa beratnya di sana gitu? Ya, memang kata perubahan itu kan sesuatu yang bisa jadi momok kan? Gitu. Ya satu sisi juga karena mungkin situasi ini sudah menjadi kenikmatan bagi semua pihak. Baik dari jemaat maupun dari pendeta. Gak mungkin kalau satu pihak pasti ada protes, akan bisa terjadi quarrel dan malah split. Nah, jadi ini udah dinikmati gitu. Nah, mungkin prototipe seorang pendeta di kalangan jemaat itu sudah yang, ada. Ada anekdot di Inggris waktu saya tingkat 1 kuliah, kan, pendeta pastor datang, kan, selalu dengan apa? Akhirnya muncul anekdot. Ketika temannya itu agak lemas atau apa, kan? Are you sick? Are you pastor? Pastor. Katanya. Kenapa? Karena gambarannya seperti orang sakit yang paling ideal. Lalu kalau hujan deras jalan, nggak lari, basah-basah. Karena dibilang nggak berwibawa. Kan gitu. Jadi ini berangkat dari mistis tua. Mistik yang paling tua. Hening, tenang. Kayak orang sakit. Jalan kan gitu. Itu pada fase mistis. Manusia memang begitu. Kita udah masuk habis fase mistis, masuk fase ontologis, lalu karena fungsional rasional. Nah, ternyata kita ini ontologisnya yang total hilang,
Yang muncul sekarang adalah mistik dan rasional. Lucu ini. Ritual, Dua hal yang mistik, ya. mistis, ritual. Nah, spiritual itu fungsional dan rasional loh. Oke. Jadi memang kita harus berjumpa dengan siapa saja. Nah, bagaimana menggerakkan jemaat ini juga untuk berjumpa dengan tetangganya, ya, yang tidak seiman, Ya. ya. Lalu anak muda berjumpa dengan yang menjadi lingkup Ya. usia, Peer grupnya ya. ya, ya di situ. Jadi memang kalau suasana batin dari jemaat dan kami termasuk kayak pendeta, ya sepertinya itulah tipe ideal. Are you sick? Ari Pastor jadinya gitu. Jadi di situ. Nah ini yang perlu kita pelan-pelan. Ya. Nah sekali ini istilahnya formula ini, karena kita yakin ya, pikiran aja punya kaki. Makanya pikiran Aristoteles bisa tiba di sini. Ya. Apalagi kalau udah gerakan roh, lebih dari superjet. Jadi akan tiba nanti kita pelan-pelan bahwa gereja itu adalah spiritual movement. Itu dimulai dengan pendetanya yang harus aktivis. Ya, gitu. Situ. Memang masih jarang. Jarang Amang. Saya ya maksudnya Amang kan kebanyakan di aktivismenya di isu demokrasi, keberagaman itu ya paling keadilan dan ini gitu. Keadilan. Dan di beberapa tempat mungkin ada yang harus memang fight untuk isu lingkungan, isu yang lain-lain. Tapi kadang-kadang takutnya itu nanti jemaatnya bilang, ih kok pendeta saya nggak di sini lagi gitu ya tadi karena si nyaman itu. Ini dia ada rasa aneh, rasa jengah. Ketika bertemu di forum yang dianggap sekuler. Ya betul. Lalu saya bilang ini kok ada pemisahan, pembedaan ada, tapi tidak bisa. Pembedaan antara roh dan tubuh ada. Ada, tapi nggak terpisah, betul. Segala sesuatu diciptakan. Nah, itu kan sekular emang. Kamu itu apa? Spiritual ya? Iya. Lalu saya bilang enggak. Kalau spiritual tidak memasuki yang sekular, maka mampuslah kita semua. Iya. Kan mengubahkan. Ya. Yesus melakukan apa namanya? Perpasif. Merembes. Ya. Dia merembeskan nilai, merembeskan sikap-sikap hidup, merembeskan hal yang absolutely obligation, yang lain guideline, kan gitu. Keharusan, kewajiban, bimbingan, hal lain. Indah kan? Iya, betul. Kalau aktif. Jadi dalam konteks itu berarti sebenarnya ya di pertemuan warga desa, di pertemuan forum-forum kota, di itu seharusnya memang sesuatu yang wajar seorang, seperti itu ya. Makanya tidak hanya itu. Kalau kita benar-benar Indonesia, harus merangkul semua, Saya jumpai HMI, PMII, PMKRI. Dulu waktu saya Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu. Itu tahun 97 sebelum reformasi, tahun sama-sama 98. Saya bikin 2 kali pertemuan dengan forum pembela Islam. Iya. 2 kali di hotel Sultan di Jakarta. Kami hostnya, dialog spiritual, perjumpaan. Yuk kenapa begitu? Oh belum seperti sekarang. Iya, betul. Yuk kenapa begitu? Wah kami gini. Pernah akhirnya berjumpa di lapangan terjadi demo. Udah sampai sekian duduk. Kan? Juga dengan pemuda Pancasila. Kami jumpa. Ya kami gini. Ya udahlah, jangan sampai ada luka mahasiswa itu ya. Nah, pendekatan gitu, spiritual toh. Berubah dia. Ya udah bro, kau udahlah. Kalaupun kau dibayar penguasa, jangan begitu. Laksanakan aja, tapi jangan melukai. Nanti kita sampaikan juga sama mahasiswa di titik ini kita mundur, karena memang batas waktu. Itu undang-undang yang harus kita hormati, supaya tidak juga rakyat rusuh, yang rugi rakyat kecil. Gitu. Itu kalau tidak ada aktivitas, nggak akan bisa melakukan itu. Nah, apa bahagianya kita? Mau di Lombok,
mau di Aceh, mau di Makassar, ya Pak Kiai datang, kawan-kawan aktif dulu, Pak Pendeta. Kalau istilah Medan, sorkali rasanya. Iya. Sahabat-sahabat yang tidak seiman panggil kita Pak Pendeta. Iya. Minum Pak Pendeta. Iya. Lah, kalau nggak aktivis. Iya, betul Pak. Jadi harusnya menjadi memang tokoh pendeta itu bukan hanya bagi jemaat ya sebenarnya, memang adalah leader buat ya dunia dan ini masyarakat di sekitar itu. Betul, sesuatu yang harus kita impikan kayaknya Bang, karena masih banyak ada ya, kita yakin ada beberapa tokoh-tokoh yang maju untuk nampil seperti itu, walaupun mungkin kalau boleh dibilang sesuatu yang masih harus kita biasakan lebih lagi ya di setiap jemaat kita gitu. Itu yang jadi tantangan di zaman ini teman-teman. Kita terima kasih nih Pak Pendeta Saud sudah berbagi sedikit merembesi kita dengan ide-ide yang sebenarnya sangat alkitabiah dan sangat seperti yang ditandangkan Kristus ya. Cuma ternyata kayaknya kok kita agak melupakan itu sekian lama gitu ya. Seolah-olah pendeta harus hanya di mimbarnya dan tidak kemana-mana. Jadi kalau ada rekan-rekan jemaat yang bertanya, pendeta saya kok pendeta aktivis, justru yang bagus gitu ya. Justru itu yang harus didukung gitu ya. Kalau ternyata teman-teman pendetanya cuma bisa di mimbar tapi tidak jadi pemimpin di masyarakat, mungkin kita perlu ini ya, ada training nanti dengan pendeta Saud. Oke. Terima kasih Amang sudah berbagi untuk hal tersebut. Sama-sama. Kita akan dengar beberapa diskusi lagi dengan pendeta Amang Saud di beberapa topik-topik yang lain. Terima kasih juga sudah berbagi pengalamannya. Teman-teman boleh sharing juga nanti, atau ada yang mengenal aktivisme pendeta Saud selama ini juga boleh berbagi ya apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik menarik seputar kekristenan dan keindonesiaan. Sampai jumpa semua. Dadah.